rumahnya Pak Mukidi itu di mana, Pak? Oh, sini, lurus sini. Sih. Ternyata saya itu salah. Mau nanya orang, ternyata malah ketemu orangnya beneran ini Pak Mukidi ini. Ya, enggak. Ya. Saat ini saya sudah berada di rumah Pak Mukidi. Pak Mukidi yang jelas ini desa apa, Pak sebenarnya? Desa Gandurjo, Dusun Jambu. Desa Gandurjo. Gandurjo. Dusunnya Jambu. Oh, Gandurjo ya. Gandu ya. Gandu ya. Tapi ini tetap masih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang sudah terkenal dengan slogannya nikmatnya kopi negeri tembakau. Nah, udah kopi diolah jadi bubuk kan gitu. Jadi roasted seperti ini. Seperti ini. Terus sudah jadi minuman yang siap saji. Jadi minuman yang siap saji. Ya, tapi memang minumnya belum ada. Sabar ya. Sabar pemirsa, nanti kita bareng-bareng minum. Nah. Terus Pak gimana? Jadi setelah jadi sebuah produk itu yang terakhir, tahap terakhir adalah marketing. Wah, ini susah marketing. Nah, jadi 4 tahap pola konsep petani mandiri itu tidak sekedar wacana atau gagasan, tapi ini pola contoh. Karena saya harus melakukan. Wah, ini bagusnya Pak Mukidi itu bukan hanya sekedar wacana, tetapi sudah memberikan contoh-contoh. Artinya apa, bahwa Pak Mukidi ini membuat demplot ya Pak istilahnya? Ya, semacam demplot, ya percontohan lah. Nah itu, kalau tadi yang itu demplot ya? Demplot ya. Oh ini percontohan gitu. Nah, dari sini kemudian masyarakat sudah mulai ya Pak ya? Iya, karena di kita itu gini, yang masyarakat piyambak gitu, Temanggung. Masyarakat piyambak? Ya, masyarakat piyambak. Ya, sama masyarakat piyambak. Sama gitu. Nah, jadi masyarakat piyambak ini kan gini, menawi dijak atau dijak berwacana kan Pak, gitu. Dijak manggil Pak. Ya. Dijak berwacana gitu, mereka tidak pernah nyambung. Jadi mereka selalu bilang apa yang sampean lakukan? Apa di? Sampean nyontoni sih di kan itu. Oh gitu. Jadi kalau dikasih wacana itu kayak Joko Simbol naik ojek, nggak nyambung Jack. Nah, sehingga Pak Mukidi ini memberikan contoh-contoh real bahwa Pak Mukidi ini dengan kopi ini sudah bisa menghasilkan. Jadi masyarakat tentunya akan tertarik dan ini akan menjadi sebuah penghasilan tambahan yang bisa ditabung untuk hidup lebih baik ya. Iya. Jadi itu tadi tidak sekedar contoh. Karena di kita itu kan gini, kita memberi contoh. Kalau belum ada real nilai ekonomi, mereka tidak akan pernah percaya karena mereka masih terjebak pada gebyar visual nilai ekonomi. Jadi masyarakat kita itu selalu seperti itu. Jadi tidak pernah melihat gagasan panjang, mimpi panjang, tapi dia melihat real nilai ekonomi itu. Nah, kalau yang ngomong itu yang punya duit, itu dipercaya. Sekarang duit itu berkuasa. Kalau yang ngomong punya duit dipercaya. Tapi kalau kayak saya mungkin ada yang percaya. Nanti komoditas apapun itu outputnya kekuatan kapital. Kalau sudah berbicara kekuatan kapital ini kita harus bersatu padu ya. Ya. Karena kalau kita hanya sendiri bisa dipatahkan oleh yang punya modal banyak. Tapi kalau bersatu ada 1000. 1000 kan itu. Kopi Temanggung ada 1000.
kapital mikir, apa caranya kan? Gitu. Nah, saya terpikir gini, jadi petani mempunyai kekuatan kapital kan sah-sah saja. Oh, salah aja. Kan gitu. Ya terpikir bahwa mungkin ada seperti ini kumpulan dari 1.000 atau 10.000 petani jadi satu gitu. Nah ini akan luar biasa. Tapi persoalannya balik ke tadi. Saya selalu mengajak teman-teman itu untuk berhitung, membangun mimpi itu dengan angka. Saya selalu seperti itu. Cuma persoalannya ketika angka itu ketemu gitu, jadi kadang mereka tidak mau bersatu. Karena cuma bicara laba saja. Iya. Mungkin kalau secangkir kopi dinikmati Mukidi itu labanya bisa jadi 1.000 sampai 5.000. Tapi kalau secangkir kopi itu dinikmati 1.000 petani, 5.000 itu dibagi 1.000. Makanya punya rasa persatuan dan kesatuan dari pengusaha-pengusaha kecil ini ya. Iya. Pengusaha kecil, pengusaha kopi menengah itu akan luar biasa. Karena memang di sini di Temanggung itu luar biasa ya Pak ya. Iya. Karena yang saya ingat itu tanaman seluruh kopi itu di Temanggung itu ada 12.000 hektar. Loh, jumlah yang 12.000 hektar. Cuma yang sangat signifikan itu untuk yang robusta kan. Robusta itu kan luar biasa. Ya. Robusta itu 10.000 hektar. Hektar. Yang Arabica 2.000 hektar ini ya sangat luar biasa sekali kalau kita bisa memilih ya toh dengan yang bagus itu ya kita akan terkenal. Iya. Kita bisa memanfaatkan loh kopi-kopi yang lain ya dari produk-produk lain. Aku nggak ngomong produk kopi mana-mana, tapi yang lain-lain. Yang lain-lain. Iya Pak, itu mungkin tadi juga misalnya bapak ini juga mendidik anak-anak desa ini supaya bisa terlibat dalam sebuah produktivitas ya. Iya. Produktivitas apa? Di proses produksi kan. Proses produksi. Karena kita jangan ngandelin anak-anak desa ke Jakarta, kemana-mana di sana terlantar. Lebih baik pulang ke desa, ya kan? Ya. Kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada menjadi sebuah penghasilan. Kita merdeka nggak diperintah-perintah, ya kan? Nah, ini Pak. Nanti kita ada contohnya, ada beberapa mbak-mbak yang cantik itu dia dari tidak kenal kopi menjadi kenal kopi. Nah, ini bisa jadi contoh desa-desa lain ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Oke. Apa ini Pak? Arabica, Robusta, Excelsa. Berarti 3 kopi saya mix jadi satu. Ya, Pak. Boleh lihat Pak? Ya, Ini spesial ini. 3 kopi jadi satu. jadi satu. Oh. Dan semua Temanggung semua. Ini Temanggung semua. Temanggung semua, karena harus cerita nasionalisme yang tinggi. Nasional. Jadi minum kopi itu bukan hanya apa namanya cuma menikmati kopinya, tapi ini merupakan juga menjalin rasa persatuan, silaturahmi, rasa. Iya, tadi nasionalisme yang tinggi, terus tadi ya, karena Temanggung itu kan terkenal dengan kopinya hampir bisa dikatakan 40-60% Jawa Tengah itu kan kopinya di Temanggung. Kopinya Temanggung. Saya terpikir seperti itulah. Jadi dari mana dengan kopi itu tumbuh persaudaraan dan silaturahmi. Maka saya bikin slogannya sederhana-sederhana. Apa? Secangkir kopi ada cerita, banyak saudara penuh cinta. Ulangi lagi Pak, biasa Pak. Secangkir kopi. Secangkir kopi. Ada cerita. Banyak saudara. Penuh cinta. Penuh cinta. I love you too. I love you too. Jadi slogan itu tidak pernah menyakitkan orang lain, tapi ketika orang mendengar slogan itu, apalagi yang jomblo pasti akan tersenyum, pasti akan ketawa kan gitu. Ya, bukan jatuh cinta, Bukan jatuh cinta. Ya tuh cinta. Sejuta rasanya. La 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 la. Oke Pak, Ya. ini Bapak jangan nunjukin ini, tapi saya butuh realnya. Oh ya, realnya. Oke ya. Diseduh Pak. Sedih. Tadi yang spesial blend itu gimana Pak? Jadi spesial blend itu kan karakternya, kalau Arabica itu tadi kan asam dan wanginya. Arabica asam dan wangi. Robusta kan pahitnya. Kok bisa pahitnya? Nah, Excelsa itu kalau orang-orang pedesaan
dia akan menganggap bahwa itu kopi yang paling wangi kan gitu katanya. Kalau orang-orang pedesaan yang orang sebut kopi selsah kan gitu. Nah, saya mencoba nge-make ini jadi special blend sehingga karakternya semakin kaya di situ. Nah, itu kalau saya bilang kalau sudah sampai seperti itu kan hidup mati. Formula itu kan hidup mati. Gitu. Jadi semakin kaya taste dan ketika kita bikin yang beda, mungkin itu yang akan dicari konsumen kan itu. Pemirsa tahu kan? Jadi semakin taste-nya, semakin kaya taste di situ, semakin kaya taste-nya di situ dan jadi beda dengan yang lain. Dan jadi beda dengan yang lain. Itu yang akan dicari. Itu yang akan dicari. Nggak beda orang mencari cinta. Iya. Mencari cinta gampang, tapi mencari jodoh yang susah. Makanya kalau mau minum kopi ya nyari jodohnya di tempatnya Pak Mukidi. Nah ini bisa diicip dari special blend tadi sudah dibikinkan sama Mbak Dias. Ini kopinya. Ini kopinya apa Pak namanya? Yang special blend. Special blend. Susah kok. Gini nih Pak. Melirik angel gitu. Memang ini luar biasa Pak. Special blend. Ini gabungan 3 kopi. Dan yang jelas Temanggung semua. Temanggung semua. Jadi rasa nasionalisme. Ini betul ini yang paling enak nggak pakai gula ya Pak? Biar tahu taste kopinya sebenarnya. Ada rasa wangi, Aroma ya. Aromanya lebih wangi. Iya, aromanya lebih wangi. Lalu pahitnya dari robustanya. pahitnya dari robustanya. Enak sekali. Nah, itu akan jadi mimpi saya. Oh, mimpinya Pak Mukidi itu punya mimpi. Mimpi lagi. Ada cerita cinta kopi Mukidi. Lagi-lagi cinta Pak Mukidi itu ya apa sih? Samang itu harus cinta loh sama Pak Mukidi. Gimana Pak cintanya apa Pak? Ya tadi sebenarnya ada proses perjalanan yang mungkin mau saya tuangkan dalam sebuah buku dari perjalanan cinta kopi ya, sebuah buku. Jadi perjalanan dari edukasi petani, edukasi anak-anak sekolah tentang lingkungan sampai saya menemukan kopi. Dan itu akan jadi cerita cinta kopi Mukidi. Cerita cinta kopi Mukidi kayak Galih dan Ratna aja. Galih dan Ratna sama apa ya? Romi dan Yuli. Tapi itu waktu saya muda, Pak Mukidi juga pernah muda ya Pak? Oh ya pernah. Pernah muda Pak Mukidi. Cerita cinta kopi Mukidi. Tapi nggak apa-apa Pak, asik Pak ya. Jadi memang setiap kedai ya Pak, kedai kopi itu punya destinasi. Memang mungkin kalau pemirsa sendiri pengen ngerasain cerita cintanya kopinya Pak Mukidi ya silakan datang. Tapi beliau ini juga buat packaging kayak gini nih juga udah dijual kemana-mana ya Pak ya? Ya, kita banyak online. Oh banyak online. Jadi bisa lewat
ada IG saya, Oh. ada Kopi Mukidi, Instagram. gitu. Ada Desa tapi modern Iya. nih. Instagram. ada Mukidi 5758, Oh, mungkin di 5758. ada web resmi kita punya Buat resmi kita punya dari kopimukidi.com, kopimukidi.com. Nah, Kopi Mukidi COID, wah, Kopi Mukidi COID. dan Mukidi COID. Wah. Jadi memang sekarang yang terpenting itu bagaimana kita membuat produk-produk yang enak. Bagaimana kita membuat sebuah program-program yang bagus. Tapi yang terpenting bagaimana cara kita menjualnya, Pak. Ya, Nah, karena pemasaran itu bagi saya itulah yang paling berat sebenarnya. Yang paling berat itu Kalau bikin produk ini kita punya uang akan langsung jadi. Tapi bikin pasar, ini ditaruh di pasar, belum tentu hari itu akan laku. makanya promosi itu harus lewat berbagai macam, ya kan. Sekarang dunia maya itu sangat luar biasa sekali, dan tentunya juga ini menjadikan contoh ya Pak bagi Ya. petani-petani pengusaha-pengusaha Pengusaha kopi yang masih dengan cara promonya manual, ya kan, face to face. Ya. Itu mungkin segera aja ngikuti polanya Pak Mukidi supaya apa, jualan online itu enak kok, pasang gambar jebret, ya kan. Ya. Regone neng kono, ongkos kirim itu loh. Tapi yang penting kalau kita mau jalan online adalah kejujuran. Ya. Nah, itu yang penting. Ya Pak ya. Jadi bisnis itu tidak sekedar laba, Oh. tapi ada kejujuran dan etika. Nah, Kan itu. kejujuran dan etika ini ilmu marketing ini, ilmu marketing kopi ya. Sehingga memang sudah sepantasnya kita itu untuk bisa menghargai ide-ide kreativitas, sehingga nanti kopi-kopi yang produk Temanggung ini bukan hanya menasional tetapi akan bisa memancanegara. Ya. Nah, tentunya juga dari pihak pemerintah ya Pak ya, bisa membuat sebuah regulasi Ya, ya. untuk bagaimana nih kita himpun, ya kan, pengusaha-pengusaha menjadi kapital, ya kan, sebuah kapital besar, kita bisa melawan ya Pak. Iya, iya. Jadi kita tidak bukan melawan. Bukan melawan, Nah, jangan, tapi intinya bersaing jangan lah. melawan, bersaing. Bersaing atau bermitra yang bagus lah. Bersaing, bermitra yang bagus. Ini saya coba lagi nih. Nah, ini bikin strong, karena ini tadi kopi Spesial blend. spesial blend. Strong, keras. Tapi kerasnya ya nggak apa-apa. Yang penting hatinya selembut salju ya Pak ya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Nanti next kita bisa lihat apa kegiatan Pak Mukidi selanjutnya.
Ini baru apa Mbak ini Mbak? Baru sortasi. Baru sortasi. Sortasi itu memilih biji-biji kopi ini. Gimana Mbak terusnya Mbak? Ini kayak memilah yang rusak, yang pecah-pecah gitu. Ini pecahnya cuma karena alat sih. Ini sama yang lanang itu yang bijinya bulat-bulat gini, tunggal, sama yang masih utuh gitu. Tadi kalau bisa diceritain Mbak, tadi dari mulai nggak tahu kopi jadi tahu kopi itu seperti apa Mbak? Iya, jadi dulu tuh saya kesini masih sekolah, setiap hari libur, setiap hari Minggu gitu saya selalu bantuin Pak Mukidi di sini. Dan setelah saya lulus, kebetulan lulus pada tahun 2017, itu saya langsung kerja di sini bantuin Pak Mukidi. Dan dulu tuh bener-bener nggak tahu kopi sama sekali. Bener-bener nggak tahu kopi sama sekali. Tapi sekarang udah tahu. Saya diajarin dari Pak Mukidi itu dari proses pertama tuh gelondong yang dikupas jadi green bean. Terus di roasting jadi roast bean, diseduh jadi beberapa alat manual brew. Dan tadinya tuh green bean, roast bean itu saya nggak tahu hasilnya. tadinya Bahasa mana juga saya nggak tahu. istilah kopi nggak pernah tahu. Kayak saya juga ini nggak pernah tahu. Tapi sekarang mau tahu dari Mbak ini. Iya, jadi kalau green bean itu bahasa Indonesianya biji kopi ini ya yang belum disangrai. Kalau yang roast bean itu yang biji dan disangrai. Gitu. Dan dulu juga sama sekali nggak tahu kalau Arabica tuh ada kayak semacam aromanya ada kecut-kecutnya. Kalau Robusta tuh dominan pahit, gitu juga sama sekali belum tahu. Dan sekarang saya diajarin sama Pak Mukidi itu dari tadi yang udah gelondong sampai ke sajian, dan di penyajiannya pun dari tubruk, ada V60 yang disari, ada Vietnam drip, mocha pot, French press, espresso. Pusing saya Banyak rasanya. sekali. Banyak sekali. Tapi ngolahnya mesti harus pakai hati ya. Harus pakai hati, gitu. Makanya hatinya Mbak ini hatinya selembut salju. Kata Betaria Sonata lagunya. Nah, Iya. jadi apa-apa tuh kalau dengan hati pasti kita menjalankan dengan ikhlas ya toh. Mungkin ada himbauan Mbak untuk kawan-kawan yang ada di desa ini Mbak. Ya buat teman-teman, kalau di desanya sendiri aja bisa menghasilkan upah yang minimal, kenapa harus pergi keluar gitu? Ngapain lu pergi ke Jakarta ya kan? Kalau di sana lu hanya terlantar doang katanya. Bahasa Jakartanya itu. Makanya kita harus tidak harus mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Nah, itulah yang paling bagus ya dia. Mbak ini bisa hidup nyaman ya Mbak, tentram, damai ya Mbak. Lagian pula kalau di desa sendiri kan bisa lihat bapak ibunya setiap hari. Aduh, bisa lihat bapak ibunya sendiri. Tapi memang begitulah. Hidup itu kita harus mencintai semuanya ya. Orang tua harus kita cintai. Semuanya saudara kita semuanya. Yang penting hidup desa ini damai, tetapi akan tetap mendapatkan penghasilan. Nah, saatnya kita untuk menikmati sesuatu di episode selanjutnya. Nah, jangan lupa nikmatnya kopi di negeri tembakau.